Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kehendaknya kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada beliau. Semoga kita tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat menghirup udara ad-dinul Islam. Hari ini saya akan berpidato dengan judul pidato Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Engkau yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar mereka melihat sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Surah Al-Isra ayat 1. Peristiwa ini berawal ketika malaikat Jibril turun dari langit menuju bumi untuk membelah dada Nabi Muhammad SAW, lalu diambil hati beliau untuk dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah itu, hati tersebut dimasukkan iman dan hikmah yang dibawa oleh malaikat Jibril dalam bejana emas. Setelah itu, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW untuk menaiki Burak. Setelah berjalan, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril menyinggahi beberapa tempat. Pertama adalah Yasrib, sekarang dikenal dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Kedua adalah Madyan, tempat Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah. Ketiga adalah Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Keempat adalah Bethlehem, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Nabi Muhammad SAW singgah di Madinah untuk sholat 2 rakaat dan menjadi imam bagi para nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Setelah selesai sholat, malaikat Jibril membawa 2 minuman untuk dipilih salah satu oleh Nabi Muhammad SAW. Minuman itu adalah yang pertama berisi susu, yang kedua berisi arak. Lalu Nabi Muhammad SAW disuruh pilih salah satu. Nabi Muhammad SAW memilih susu. Ketika melihat itu, malaikat Jibril berkata, sesungguhnya engkau di atas fitrah. Seandainya engkau memilih arak, niscaya sesatlah umatmu. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan hingga sampai di langit ke-7. Nabi Muhammad SAW berjalan menuju Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon yang sangat rindang. Dari pokoknya mengalir 4 sungai, 2 sungai di dalam surga dan 2 sungai di luar surga. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW berjalan sendiri menuju Mustawa. Setelah di hadapan Allah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW turun menuju langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, apakah yang diperintahkan oleh Tuhanmu? Nabi Muhammad SAW menjawab, sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Nabi Musa alaihissalam menyarankan agar meminta keringanan. Lalu Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Akhirnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan menjadi sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terjadi karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kedua adalah kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menunaikan ibadah. Ibadah yang paling utama dalam Islam adalah menegakkan sholat. Ketiga adalah kita harus bangga kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau bukan hanya Nabi bagi orang Islam, melainkan pemimpin di seluruh dunia. Keempat adalah kita harus membuktikan bahwa kebesaran Islam bukan karena kekuasaan, tetapi karena dakwah yang disampaikan secara tegas, lemah lembut, kasih sayang, dan sebagai suri tauladan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.